apakah sejarah di Indonesia ini akan terulang? Seorang Randy Yusuf yang pada tahun 1970-an ya, itu berangkat ke Jerman dan pindah kewarganegaraan dari Indonesia menjadi Jerman. Pada tahun 1983-an, sekitar tahun 1983, Randy Yusuf kembali ke Indonesia membawa embel-embel pakar ahli bidang komputer dan telematika, seperti itulah ya. Dan tahun itu setelah datang ke Indonesia dengan mengatakan memiliki gelar doktor PhD dari Amerika dan pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang aerospace, yaitu NASA, katanya demikian. Dan Randy Yusuf dengan berbagai ya buayan-buayan kalimat dan semua yang dia tunjukkan, itu bahkan bukan hanya masyarakat yang mengakui. Beberapa menteri di kabinet era Soeharto dan bahkan pemerintah sendiri itu mengagung-agungkan bahwa Randy Yusuf ini adalah seseorang yang benar-benar datang lahir di Indonesia menjadi ahli di bidang IT komputer. Dia ini menjadi acuan negeri yang sebesar Indonesia untuk bidang IT. Dia mendirikan LPKIA, sebuah lembaga pendidikan yang memakai embel-embel Amerika untuk memperkenalkanlah atau memvalidasi ya namanya, bahwa Randy Yusuf ini adalah memang pakar di bidang IT komputer atau telematika atau apapun itu yang berasal dari Amerika. Nah, lembaga pendidikan ini diminati para orang tua, bahkan berbondong-bondong dan antri. Persis seperti masuk sebuah perguruan tinggi negeri harus antri pada tahun itu, sekitar 1983-an lah ya, atau 84. Nah, antrinya orang untuk bisa mendaftar sekolah atau belajar di LPKIA ini dimanfaatkan oleh Randy Yusuf meraup uang yang sebesar-besarnya. Dan banyak hal dari proyek-proyek komputer dan sebagainya yang dia raup uang. Nah, kemudian akademisi mempelajari ini, kurikulum yang dibangun oleh Randy Yusuf itu aneh. Bukan menciptakan mahasiswa nanti yang untuk berdedikasi sebagai ahli di bidang IT, komputer, ataupun telematika. Tetapi ini berbeda, programnya tidak masuk akal. Begitu para akademisi. Dan di beberapa seminar ketika diundang Randy Yusuf hanya bisa mengatakan kata-kata yang sangat sulit untuk dipahami. Hanya kata-kata yang singkatan-singkatan seperti itu, tetapi pada makna bidang IT atau komputer dan telematika, dia seperti mengelak. Kecurigaan para akademisi semakin mendalam. Namun Randy Yusuf menyerang personal pribadi dari para akademisi yang mengkritiknya. Dia bukan menyampaikan begini nih ahli IT yang benar, bukan, tetapi pribadi orang yang mengkritik itu yang dihajar. Nah, ini tidak seperti seorang pendidik ya, jadi bukan seorang pakar, karena mencari-cari personal pribadi para akademisi yang mengkritik. Di satu sisi, wartawan mulai curiga, wartawan mempercayai apa yang disampaikan para akademisi, namun melakukan penelusuran untuk memastikannya. Para wartawan menyelidiki hingga ke Amerika untuk memastikan gelar doktor atau PhD yang diperolehnya, yang katanya dari Amerika tersebut. Mulailah hasil-hasil itu investigasi bahwa sebenarnya Randy Yusuf ini tidak pernah berkuliah, apalagi memperoleh gelar tersebut. Nah, dan tidak pernah juga bekerja di bidang aerospace NASA. Kemudian, Randy Yusuf masih bisa membantah argumen-argumen yang sebenarnya tidak logika, namun masyarakat karena sudah mengkultuskan tokoh seperti Randy Yusuf ini, mereka lebih percaya pada Randy Yusuf.
Di satu saat, polisi tiba-tiba menangkap Randy Yusuf bukan karena gelar doktor atau PhD-nya, bukan karena penipuan yang lain-lain, bukan hal penipuan. Ditangkap karena ternyata hal sepele, KTP, kartu tanda penduduk. Ternyata Randy Yusuf ini adalah seseorang yang setelah meninggalkan keluarga negara Indonesia dan berangkat ke Jerman, sehingga berkeluarga negara Jerman, tetapi kembali ke Indonesia menggunakan KTP, KTP-nya asli, namun tidak sah. Jadi kalau dalam tanda kutip ya aspal, asli tapi palsu, tidak sah perolehannya. Nah, inilah yang membuat Randy Yusuf kemudian ditangkap dan dideportasi. Ternyata terbukalah semua bahwa Randy Yusuf ini tidak pernah memiliki gelar doktor atau PhD tadi di bidang IT, komputer atau telematika yang sebagainya yang dia gembar-gemborkan, yang dijadikan tokoh, dikultuskan oleh masyarakat Indonesia yang hampir 200 juta saat itu, mengkultuskan Randy Yusuf dan tidak percaya kepada akademisi yang masyarakat mempercayai Randy Yusuf ini, bahkan pemerintah juga ketika itu. Namun setelah diungkap, Randy Yusuf menyisakan masalah yang gila-gila. Penipuan di negaranya juga banyak dicari-cari. Dia dengan liciknya pindah dari satu kota ke kota yang lain supaya bisa lepas, karena dia sudah membuat proyek-proyek komputer di sana, mengatakan pengadaan komputer ke Indonesia, tetapi bohong, uangnya sudah diraup. Dan begitulah di Indonesia juga LPKIA-nya kemudian ditutup dan tinggal satu yang ketika itu diselamatkan, ya ada satu waktu itu ya yang ketika itu, dan setelah beralih nama pemiliknya bukan Randy Yusuf, sehingga LPKIA mulailah dikembangkan dengan benar ya. Kalau sebelumnya ketika Randy Yusuf kurikulumnya pun ngaco semua dan masyarakat percaya aja dengan kurikulum ngaco karena mengkultuskan tokoh seperti Randy Yusuf ini, padahal seorang penipu ya, mengatakan pakar ahli di bidang IT, komputer, telematika, ternyata pembohong, penipu. Inilah Randy Yusuf. Tetapi, apakah ini sejarah berulang? Kami hanya pertanyaan, bagaimana dengan Mas Roy Suryo? Kami tidak menduga, juga tidak apalagi menyimpulkan ya. Kami bertanya saja, bagaimana dengan Mas Roy Suryo, dan apakah sejarah ini sejarah kelam kita di bidang IT yang dulu sekitar tahun 80-an ditipu oleh seorang pembohong, penipu bernama Randy Yusuf ketika itu. Semoga sejarah-sejarah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita perbaikan. Jangan pernah mengkultuskan seseorang, apalagi lihat latar belakangnya. Benarkah ini orang ini? Apakah mengkultuskan seseorang itu baik? Menurut kami tidak baik. Tetapi belajarlah secara apa yang benar, bukan apa yang hanya diucapkan seseorang yang mungkin orang itu juga latar belakangnya tidak benar.